kita sih untuk pemilu 2024 kita akan coba optimalkan peran dari masyarakat tentunya, tidak hanya peran penyelenggara pemilu. Harapannya semakin banyak orang masyarakat terlibat, maka pelanggaran ini akan semakin bisa kita kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilu, kita berjumpa kembali di hari yang cerah ini bersama saya. Perkenalkan, saya Eko Dardirjo, moderator podcast pemilu kali ini untuk putaran kedua. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara atau PPPNN dan melibatkan perkumpulan jurnalis warga Kabupaten Brebes. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan mengundang narasumber yang luar biasa dari Bawaslu, ya, Mas Wakro ya. Kebetulan Mas Wakro ini Ketua Bawaslu sampai hari ini dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tentang pemilu 2024 ya. Ya, pemilu serentak yang nanti akan dilaksanakan. Banyak yang nanti akan dibahas. Baik, selanjutnya kita akan mengenalkan diri terkait dengan masalah biodata Mas Wakro ya. Namanya WhatsApp Mas apa Bapak ini? Bisa sih Mas ya, biar kelihatan lebih muda. Bukan. Yang penting bukan ya. Apalagi tante. Tante ya. Baik, Mas Wakro ya. Mas Wakro ini sarjana ilmu pemerintahan politik betul. Lahir di Brebes 2020 November 1981 ya. Masih muda ya Mas ya. Alhamdulillah, makanya panggilnya Mas. Mas ya, betul. Untuk saat ini jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes. Betul. Ya. Dan koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Mas Wakro ini kebetulan berkantor di Jalan Kiai Hasyim Asy'ari nomor 2, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, betul, Kabupaten Brebes ya. Untuk yang mau mengetahui emailnya Mas Wakro, ini kebetulan nggak adanya email Bawaslu Brebes. Baik, itu gini Mas Wakro. Jadi pertemuan podcast kali ini di putaran kedua kita coba untuk mengulik seperti apa sih pilkada serentak 2024 ini ya. Sebetulnya untuk tugas dan peran Bawaslu ini apa Mas Wakro? Oke, selamat pagi untuk semuanya dan selamat pagi untuk moderator Mas Eko. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara pemilu dalam ini Bawaslu ya, untuk bisa hadir dalam podcast ini. Terkait dengan tugas atau peran Bawaslu ya. Betul. Dalam hal penyelenggaraan pemilu itu yang akan diselenggarakan 2024 tentunya tidak lepas dari Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Secara umum tugas dari Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu tidak lepas dari yang namanya pencegahan, terus kemudian ada penanganan pelanggaran, dan serta terkait dengan yang namanya penyelesaian sengketa proses gitu. Tiga hal itu kemudian dijabarkan di banyak poin yang lain gitu ya. Termasuk yang dalam pelaksanaan pemilu untuk mendapatkan misalkan pola pencegahan apa, terus penanganan pelanggaran di mana, itu nanti di pengawasan tahapan. Itu secara umum lah terkait dengan tugas-tugas dari Bawaslu gitu Mas. Betul. Hanya diawasi dari tahapan apa dari segi personalnya? Nah, dalam di tahapan pemilu, Bawaslu itu punya kewenangan adalah mengawasi pertama adalah pelaksana tahapan, dalam hal ini adalah KPU gitu ya. Terus kemudian peserta
pemilu itu sendiri, partai politik gitu ya. Terus juga kita juga diberikan kewenangan untuk mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri gitu ya, di masa tahapan berlangsung, tahapan pemilu berlangsung kita melakukan pengawasan itu, Mas Eko. Iya. Apa sejauh ini tahapan penyelenggaraan pemilu sudah tepat? Sejauh ini kalau terkait dengan pelaksanaan tahapan, kalau menggunakan kalender kepemiluan ya, pengalaman 2019 kemarin, kalau pelaksanaan tahapan, alhamdulillah ya, teman-teman KPU sudah bekerja dengan sangat baik gitu ya. Jadi apa yang seharusnya diputuskan atau apa seharusnya dijalankan, mereka sudah menjalankan. Jadi kita tinggal memastikan saja gitu ya, dan ternyata itu sudah sesuai dengan PKPU tahapan itu sendiri. Ini kan mau pilkada serentak ya. Nah, pilkada pemilu ya, pemilu serentak 2024 ya. Nah, ini kita flashback ke 2019. Tahun 2019 kemarin dugaan politik yang sering kali terjadi, kira-kira itu apa, Mas? Kalau tahun 2019 kemarin, kalau dalam catatan kita gitu ya, hasil penanganan pelanggaran ya, kaitan dengan pelanggaran itu, selama kurun waktu tahapan, kami mendapatkan 63 pelanggaran yang sudah masuk di Bawaslu dan diproses di Bawaslu. Pidana ada 12 kasus, terus kemudian administrasi ada 44 kasus, terus kemudian hukum lain ada 5, terus kode etik ada 2. Ini totalnya ada 63 lah selama kurun waktu pelaksanaan tahapan pemilu 2019 kemarin, ada sekitar 63 kasus yang kita bidik. 63 ya, banyak ini ya. Ini sudah berapa laporan yang ditindaklanjuti? Oke. Dari 63 pelanggaran pemilu itu yang kemudian semuanya kita tindaklanjuti ya, kita proses semuanya. Ada 48 kasus yang kemudian itu terbukti. Terus kemudian 15 kasus itu tidak terbukti. Jadi dari 63, 48 terbukti dan 15 tidak terbukti. Gitu, Mas. Ya, siap. Bawaslu ini menindaklanjuti rekomendasi penanganan kasus dari KPU. Kalau Bawaslu itu kaitan dengan mungkin begini. Jadi kalau kasus yang kemudian kita tangani administrasi itu ya, misalnya administrasi, kemudian dan itu harus kemudian kita output atau hasil dari keputusan administrasi itu kita sampaikan ke KPU, kita sampaikan gitu ya. Salah satu yang paling mencolok itu kemarin terkait dengan beberapa hal itu ya, pelanggaran administrasi. Mungkin dari Kecamatan Larangan ada itu pelanggarannya sampai kemudian harus salah satu penyelenggara harus kick off lah ya karena terus kemudian administrasi yang paling mencolok itu ya saat pemungutan dan penghitungan suara itu sangat mencolok. Semua keputusan itu karena ranah wewenangnya adalah di KPU. Betul. Kita memutuskan aja terus kemudian kita serahkan ke teman-teman KPU. Temuan kita begini, Mas KPU. Iya. Nanti silakan ditindaklanjuti. Alhamdulillah ditindaklanjuti sama teman KPU. Yang terakhir itu yang PSU. Iya. PSU di Bantar Kawung 3 TPS gitu ya. TPS itu juga bagian dari penanganan pelanggaran gitu ya. Administrasi kemudian kita serahkan ke teman-teman KPU untuk kemudian melakukan pemungutan suara ulang gitu ya. Jadi mekanisme itu tetap kita jalankan. Wewenang KPU kita serahkan ke KPU. Gitu, Mas. Kalau ini berapa sanksi yang sudah ditindaklanjuti? Kalau sanksi terkait dengan berapa sanksi yang ke KPU atau terkait dengan ini, kalau administrasi itu sifatnya kita menyampaikan untuk mengembalikan ya sesuai dengan prosedur. Kalau yang bersifat sanksi sifatnya sanksi, misalkan sanksi badan sampai penjara gitu ya, denda itu lebih ranahnya ke kasus-kasus pidana pemilu. Nah, terkait dengan kasus pidana pemilu tahun 2019 kemarin memang dari 12 kasus itu memang tidak satu pun bisa masuk
tidak sampai masuk ke istilahnya kalau di bahasa kita ada pembahasan pertama, pembahasan kedua ya. Betul. Tidak masuk sampai di persidangan gitu ya. Tidak masuk sampai di persidangan, hanya sampai di tingkat bawah di pembahasan pertama. Betul. Jadi tidak sampai ada sanksi gitu. Karena beberapa kasus ternyata kurang bukti gitu ya, atau tidak terbukti. Tapi pelanggaran-pelanggaran kan banyaknya di administrasi ya. Betul. Apa itu kira-kira ya? Oh, administrasi lah gitu loh. Iya, memang administrasi itu menjadi hal yang memang di masyarakat tidak effortnya, artinya cakupannya ya. Betul. Masyarakat melihatnya tidak terlalu wow lah ya, tidak terlalu seksi gitu ya. Tapi memang di setiap periode pemilu maupun periode pilkada memang administrasi paling banyak. Kenapa kemudian paling banyak? Karena pelanggaran administrasi, misalkan gini, pelanggaran administrasi terkait dengan APK misalkan ya. Betul. Itu juga kan paling banyak tuh. Iya. Jadi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan tempat itu paling banyak banget, dan itu yang kemudian kita catat terkait dengan administrasi yang paling banyak itu ya APK. APK itu ada 41 kasus pelanggaran itu, dan yang jelimet dan juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pelanggaran yang lain, Mas. Iya. APK lagi ya. Betul. Tapi kan proses pemilu tidak lepas dari yang namanya APK. Ya, sepakat. Pasti itu. Tidak bisa memungkiri bahwa ya kasus yang banyak memang APK ya betul. Gitu. Betul. Proses komunikasi untuk sosialisasi yang memang melalui APK. Memang sosialisasi salah satu media dengan APK. Cuman kan kalau kita menyampaikan kepada teman-teman partai politik gitu ya, dan syukur-syukur nanti ada teman-teman partai politik yang gabung ya di podcast ini, bahwa Bawaslu tidak melarang adanya pemasangan APK, tapi kemudian pemasangan APK itu artinya penempatannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalkan yang dilarang adalah di Pantura, ya Bu jangan dipasang di Pantura gitu. Geser misalkan kemana itu, teman-teman sudah ditentukan. Nah sekarang Pantura karena anggapnya itu seksi gitu ya. Iya. Wah jadi rame-rame pasang di Pantura gitu, padahal itu sudah melanggar. Iya. Nah artinya ada satu sisi bahwa kita berharap memberikan sosialisasi hukum lah kepada masyarakat bahwa semua kegiatan itu memang harus sesuai dengan aturan gitu ya. Kita menginginkan bahwa teman-teman partai politik atau teman-teman di pemerintahan bisa memberikan pola sadaran hukum gitu ya. Ya memang itu dilarang, jangan dipasang gitu. Jangan berikan contoh kepada masyarakat kemudian karena ini kan zamannya pemilu, saya bebas masang di mana pun, di itu di mana gitu. Kita berharap bahwa Bawaslu mengingatkan bahwa berilah pendidikan hukum ya, sadar hukum pada akhirnya kalau dari teman-teman partai misalnya tertib, paslon tertib atau kemudian peserta pemilu tertib, masyarakat pun melihatnya bahwa oh iya bagus itu ya, bisa dicontoh gitu. Itu yang banyak terjadi itu karena mereka nggak tertib Mas, biasanya kok saya dilarang gitu, ini kan momen pemilu tuh. Iya. Ini kan momen pemilu, APK yang tadi saya Mas ya. Iya. APK kan suatu hal yang lumrah gitu. Betul, tapi tempatnya gitu yang menimbulkan banyak Mas terkait dengan APK. Banyak ini kasusnya banyak. Iya. Baik. Bawaslu ini menyelesaikan hasil temuan laporan sengketa. Betul. Saya bercerita sih ini aja bahwa kita pernah mengadakan satu proses penanganan proses sengketa ya. Iya. Itu terkait dengan saat itu masa pencalonan dari DCT waktu itu, daftar calon tetap untuk calon salah satu partai mengajukan sengketa ke kita. Dasarnya adalah dari SK KPU. Memang kalau sengketa itu berproses dari administrasi adalah keputusan dari SK KPU. Nah dari SK KPU kemudian digugat sama salah satu pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Nah kita melakukan proses persidangan. Dari proses hasil persidangan itu kemudian endingnya adalah kita serahkan KPU karena KPU yang membuat SK. Betul. Keputusan yang diminta sama pihak pemohon bahwa beberapa nama itu dikembalikan, ya, tidak dicoret sama KPU. Hasil dari sidang sengketa hasilnya bahwa
beberapa nama itu kita mengabulkan sebagian, beberapa nama itu masuk ke sana. Nah kita kembalikan KPU, Mas KPU tolong ini sesuai dengan hasil sidang sengketa di Bawaslu bahwa keputusan panjenengan tidak sepenuhnya betul, ada yang keliru, tolong diperbaiki. Akhirnya diperbaiki dan dimasukkan gitu. Iya. Ya, selanjutnya ini Bawaslu sudah mempunyai pasal 130 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah, itu kewenangan instansinya siapa yang berwenang, Pak? Jadi terkait dengan penanganan pelanggaran itu kan kita ada 4 ya. Ada administrasi, terus kemudian ada pidana, hukum lain dan kode etik. Ada 4. Jadi dalam penanganan pelanggaran yang dipecah jadi 4 item. Nah, terkait dengan pidana pemilu itu masuknya ke Gakumdu Mas nanti. Nah, di Gakumdu itu ada kepolisian dan kejaksaan, itu include masuk di kita gitu. Jadi tahapan berjalan teman-teman Gakumdu itu sudah masuk di kita. Memang untuk terkait dengan pidana inilah pakar-pakarnya gitu ya. Nah, nanti kaitannya nanti masuk ke Gakumdu. Kalau administrasi itu original, original produknya Bawaslu dan ini nanti terusannya ke KPU gitu. Betul. Terus kemudian hukum lain ini sesuai dengan outputnya kemana gitu ya. Terus kemudian kalau kode etik kita meneruskan ke DKPP. Jadi pilar-pilar ini memang sudah kita pastikan. Kalau pidana ya nanti tetap kita, contoh begini, di awal ada dugaan pelanggaran gitu ya. Betul. Ini ayahnya dugaan masuk pidana gitu karena misalkan money politik gitu ya. Ini arahnya ke pidana. Maka di awal pembahasan pun kita undang teman-teman Gakumdu. Kita melihat nanti saat formil material terpenuhi atau tidak. Misalkan nanti ada kepolisian, ada kejaksaan, terus juga kita melakukan pembahasan pertama. Nah di pembahasan itu masuk nggak unsurnya? Kalau misalkan masuk nanti kita klarifikasi terus sampai dengan pembahasan 2 gitu ya. Pembahasan 2 semakin menguatkan, kalau sudah menguatkan nanti masuknya ke Gakumdu. Sudah kita putuskan bahwa ini murni pidana gitu ya, nanti kita teruskan ke Gakumdu. Nanti Gakumdu yang berproses. Tahapannya panjang gitu ya. Lumayan panjang tahapannya. Jadi tidak hanya kalau pidana ya, tidak hanya Bawaslu, tapi ada juga teman-teman tim ada dari kepolisian, kejaksaan, gitu Mas. Yap. Kalau jenis-jenis kecurangan pemilu 2019 apa aja Mas? Oke, kalau 2019 ya, kalau melihat yang tadi saya sampaikan ada total 63 itu ya. Kalau di tingkat itu administrasi terbesar tentunya ada 44, kemudian ada pidana itu ya. Terus kemudian hukum lain dan kode etik gitu. Paling besar di administrasi Mas. Administrasi. Iya, paling banyak ya administrasi. Paling banyak administrasi. Kalau 2024 ini meminimalisir agar ada banyak berkurangnya jenis-jenis kecurangan itu seperti apa Mas Wakro? Apa sudah disikapi oleh Bawaslu atau seperti apa? Untuk 2024 ini memang perencanaan Bawaslu terkait dengan mengurangi pelanggaran adalah memberikan kesadaran masyarakat itu jauh-jauh hari Mas. Ya semacam podcast hari inilah ya, misalkan masyarakat yang mulai kemudian muncul kesadaran bahwa pemilu tidak dilaksanakan dalam 1 hari tapi prosesnya cukup panjang. Betul. Maka kita sih untuk pemilu 2024 kita akan coba optimalkan peran dari masyarakat tentunya, tidak hanya peran penyelenggara pemilu. Harapannya semakin banyak orang masyarakat terlibat, maka pelanggaran ini akan semakin bisa kita kurangi. Dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilu, apakah ada pengawasan? Oke, dengan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dalam arti bahwa sosialisasi yang dilakukan sama teman KPU misalnya. Betul. Karena itu menjadi salah satu kewenangan Bawaslu juga untuk mengawasi proses sosialisasi. Nah, terkait dengan sosialisasi, kita tetap melakukan pengawasan, gitu ya. Selain dilakukan sama teman KPU, kita melakukan pengawasan baik di tingkat kabupaten, nanti di jajaran kita di Bawaslu, terus kemudian jajaran kecamatan, ya, itu penyelenggara adalah teman PPK. Nanti yang mengawasi adalah teman-teman Panwascam memastikan bahwa sosialisasi berjalan dengan baik gitu ya. Nah, menurut Anda sebagai ketua Bawaslu ini, apakah sudah efektif
anggota-anggotanya untuk melaksanakan ataupun sudah produktif dalam melaksanakan kegiatan pengawasan? Kalau kini kan Bawaslu periode pertama ya, Iya. 2018 itu kita ditetapkan sebagai Bawaslu Kabupaten atau lembaga penyelenggara pemilu yang permanen tingkat kabupaten kota. Maka kita coba akan berpijak dari mulai tahun 2018 ini nanti untuk periode 2024. Namun saya menilai bahwa kurun waktu dari 2018 sampai dengan tahapan terakhir pemilu 2019 kalau terkait dengan efektivitas atau tidak, saya pikir masih, kalau dalam target saya masih rentangnya masih cukup banyak, disparitas masih cukup belum terpenuhi lah intinya terkait dengan efektivitas. Yang pertama adalah kendala-kendala itu terkait dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah juga yang rentangannya sangat lebar gitu ya. Nah, makanya kemudian hasil ke depan 2024 itu, makanya tadi saya sampaikan kita perlu mengajak masyarakat itu Mas, karena memang dari sisi penyelenggara, kalau hanya keberhasilan dinilai dari penyelenggara pemilu saja, terutama dalam hal ini adalah Bawaslu, wah berat Mas. Kita harus banyak melibatkan stakeholder, termasuk juga harus banyak melibatkan masyarakat. Jadi kalau apakah sudah berhasil atau efektif, itu saya katakan, saya tegaskan belum sepenuhnya efektif Mas. Iya. Jadi berdasarkan pemilu 2019 ya, 19 ya, strategi dan pengaturan seperti apa yang dilakukan saat ini gitu untuk menghindari carut marutnya kegiatan pemilu saat lalu. Oke, carut marut dalam artian terkait dengan apa nih? Terkait dengan misalnya tahapan apa? Ya, satu mulai dari tahapan, mulai dari kecurangan, jenis-jenis pelanggaran dan sebagainya. Ini kan banyak sekali ya. Artinya menyikapi hal seperti ini kan perlu adanya aktivitas ataupun strategi yang harus dilaksanakan. Nah, kalau strategi yang dilaksanakan itu menjadi pakemnya Bawaslu di Komandan Bawaslu RI ya. Itu awal biasanya kita meluncurkan strateginya dalam meluncurkan IKP namanya, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, IKP ini yang kemudian proses penyusunannya kan melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat sampai dengan paling bawah, dan ini adalah kita melibatkan teman-teman Panwascam juga, terus kemudian teman-teman Kabupaten dan Bawaslu. Awal kita di IKP dulu Mas, untuk memetakan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu menjadi pijakan ke depan. Kita perlu memperhatikan apa nih, hal yang paling rawan di sisi apa nih gitu. Nah, itu munculnya dari IKP untuk menjadi istilahnya apa ya, perencanaan ya, perencanaan pemilu 2024 misalkan kita nanti akan menyusun IKP Bawaslu RI, kemudian menjadi pijakan untuk langkah kita, pola pengawasan kita di pemilu 2024 harus seperti apa. Itu bagian dari strategi, salah satu strategi gitu. Berarti sudah direncanakan ya jauh-jauh hari ya. Sudah. Berapa bulan atau berapa tahun ketika memang itu harus dirumuskan gitu. Karena ini kan berkaitan dengan pemilu serentak ya. Betul. Sudah luar biasa. Anomalinya sampai sekarang pun sudah mulai muncul. Wah iya. Ini digagas nih sama teman-teman nih dari PPNM. Ya, kalau terkait dengan IKP itu biasanya di awal tahapan pemilu sudah keluar, nanti IKP nanti berbarengan keluar. Jadi misalkan tahapan di bulan Juni atau Juli, mungkin di bulan Juni atau Juli sudah mulai proses penyusunan IKP running, mungkin prediksi sih ya biasanya sekitar akhir tahun lah mungkin bisa launching IKP. Ini sebagai pemetaan awal. Jadi bagaimana sih teman-teman Bawaslu atau teman pengawas itu bekerja, ya tentunya platform awalnya dari IKP dulu, melihat hasil-hasil indeks kerawanan pemilu. Ya. Kalau untuk strategi dan langkah efektif masyarakat nih agar terlibat aktif gitu dalam pemilu saat 2024 nanti. Strategi kita ya pertama yang tadi saya sampaikan adalah melibatkan masyarakat. Dan itu jauh-jauh hari, tidak hanya menjelang pemilu gitu ya, kita sosialisasi, kita turun ke masyarakat, maka kesannya seolah kok kayak menjadi seremoni tok gitu. Ngejar
bahasanya kalau teman-teman aktif bilangnya semuanya ben duit enteng. Nah, alhamdulillah Bawaslu tidak apa stigma itu sudah kita hilangkan. Misalkan di tahun ini kita tetap mengadakan yang namanya pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang gitu ya. Tahun sebelumnya juga sama. Beberapa kegiatan sosialisasi meskipun belum ada tahapan, Bawaslu tetap turun ke masyarakat gitu ya. Kita rutin ke sosialisasi ke sekolah, ke madrasah, masuk ke desa-desa. Ini bagian dari kemudian strategi untuk untuk mengoptimalkan ya, mengoptimalkan pencapaian pemilu 2024. Yang tadi awal saya sampaikan, pemilu bukan gelaran satu hari Mas, butuh waktu lama ya kan, apalagi melibatkan masyarakat. Iya betul. Ini aja 2024 tahun ini sudah mulai tahapannya. Tahun ini kemungkinan kalau lirik-lirik ya, karena sampai dengan hari ini itu tahapan melalui PKPU belum keluar Mas. Tapi keyakinan kalau hitung-hitungan kita sih antara bulan Juni Juli lah itu sudah mulai tahapan awal. Jadi kita nanti akan bersiap lah di tahapan awal Juni Juli. Ya. Kalau untuk saat ini nih, jenis kecurangan pemilu kan makin banyak nih. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kadang kadang nyeleneh ataupun hal-hal yang ini bukan kecurangan atau apa gitu. Nah, sikap dari Bawaslu ini seperti apa gitu? Memang berbicara pemilu itu kan tidak lepas dari kaitannya standar hukum ya. Ada Undang-Undang 7 tahun 2017, terus kemudian juga ada Perpowaslu, ada PKPU dan lain-lain. Kalau kemudian atau berharap bahwa masyarakat memahami penuh terkait dengan itu akan sulit ya. Artinya masalah Brebes dengan DPT 1,52 itu memahami semua regulasi pemilu itu akan sulit. Nah, bagaimana kemudian masyarakat memahami itu ya tentunya kita harus yang tadi saya sampaikan harus lebih awal Mas. Lebih awal terus kemudian memberikan clue, artinya titik-titik misalkan terkait dengan money politik itu apa. Media sosialisasi yang kita pakai harus efektif gitu ya. Meskipun tidak menjabarkan semuanya. Betul. Tapi minimal ini money politik itu kaitan dengan ini. PNS tidak boleh misalkan, tidak boleh ikut kampanye. TNI Polri harus netral. Nah, nanti lebih dalamnya bagaimana, sanksinya bagaimana, aturan hukumnya bagaimana. Nah, itu nanti tugas teman-teman penyelenggara pemilu sampai dengan tingkat bawah. Misalnya ada Panwascam, ada PPD, pengawas desa atau pengawas kelurahan, terus kemudian nanti di tingkat paling bawah ada PTPS. Nah, itu nanti masyarakat diharapkan nanti bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Mas, misalnya saya mendapatkan ini dugaannya apa? Nanti teman-teman penyelenggara yang nanti akan merijitkan, ya. Karena tidak mungkin lah 1,5 digarap itu memahami semua regulasi itu. Bertahap begitu ya? Bertahap. Kita bertahap. Ya, ini pertanyaan terakhir Mas Wakro. Kemana masyarakat harus mengadu ketika memang pemilu ini banyak pelanggaran, dan lewat apa? Apakah sudah disiapkan oleh Bawaslu? Ada media khusus untuk pengaduan ataupun apa gitu Pak? Oke. Kemana masyarakat harus mengadu? Ini pertanyaan menarik. Ya, kemana masyarakat harus mengadu yang jelas karena kita itu punya struktur sampai dengan di tingkat desa itu ya. Ya mengadulah kepada teman-teman sampai dengan struktur bawah sampai dengan tingkat desa. Di desa ada PPD atau PPL, di kecamatan ada Panwascam gitu ya. Nanti masyarakat diharapkan bisa mengadu ke mereka. Makanya di setiap sosialisasi yang melibatkan masyarakat satu kecamatan itu kita coba selalu share kontak deh, selalu share kontaknya teman-teman Panwascam, teman-teman PPD. Ini kontak teman-teman Panwascam atau teman-teman PPD di satu kecamatan ini. Ya itu untuk kemudian memberikan sebagai palang pintu untuk mengadu gitu. Misalkan dengan Mas Eko Mas Eko ada pelanggaran ini, nanti Mas Eko yang responsif karena Mas Eko bagian dari penyelenggara itu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua by system gitu ya. Ini sedang kita rancang dengan by system, artinya pengaduan penanganan pelanggaran itu nanti bisa, harapan kita ke depan yang sedang kita rancang adalah cukup dengan gadget gitu. Cukup dengan gadget. Sudah canggih ini ya. Iya, ini zaman gadget. Canggih ya. Iya, zaman gadget, pakai gadget itu ya, dengan beberapa nanti ada kita pandu misalkan. Nanti
terlapornya siapa gitu ya, nanti buktinya apa, kejadiannya bagaimana, itu nanti kita pandu di sistem itu, jadi harus diisi gitu ya. Nah ini sedang direncanakan di Brebes, dan saya dengar-dengar di RI juga sama itu ya, merencanakan bikin pelaporan pelanggaran dengan platform Android gitu. Ya, siap. Baik, sahabat pemilu, ini kebetulan banyak sekali pencerahan ataupun jawaban yang dari Ketua Bawaslu Mas Wakro mengenai tentang masalah pemilu 2024. Mas Wakro, ini untuk terakhir closing statement ini untuk teman-teman pemilu atau pengawasan ataupun apa yang untuk kegiatan di tahun 2024 nanti. Ya, untuk masyarakat ya pada umumnya, bahwa kita akan coba untuk mengajak masyarakat untuk melihat pemilu 2024 bahwa keberhasilan pemilu itu tidak hanya berhasil karena dari sisi penyelenggara, tapi sesungguhnya pemilu itu bisa berhasil itu karena adanya keterlibatan masyarakat. Tidak mungkin misalkan jumlah penyelenggara sampai dengan tingkat desa itu bisa mensukseskan pemilu dengan baik tanpa peran masyarakat, Mas. Jadi keywordnya, kuncinya adalah peran masyarakat. Peran masyarakat. Ya, baik. Sahabat pemilu, hari ini kita sudah mendapatkan clue untuk pengawasan pemilu 2024, yaitu pengawasan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.